Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini ketemu lagi di SBB, sesi belajar bareng. Pertemuan hari ini kita akan bahas tentang mata kuliah biokimia. Topiknya yaitu asam amino dan protein. Sebelum membahas ke materi, kita akan melihat terlebih dahulu apa saja topik bahasan kita hari ini. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian asam amino, termasuk struktur dasarnya seperti apa dan tata namanya seperti apa. Kemudian kita juga akan bahas tentang klasifikasi asam amino. Klasifikasi ini nanti akan kita susun berdasarkan rantai sampingnya, ya. Kemudian baru setelah itu kita akan masuk ke bagian protein, termasuk di dalamnya kita akan lihat pengertiannya seperti apa, kemudian ikatan yang terbentuk itu seperti apa, kemudian fungsi-fungsi protein apa saja, ya. Di akhir kita akan lihat struktur protein yang umum ditemui di alam, ya. Masuk ke bagian pertama yaitu asam amino, kita akan bahas terkait pengertian, struktur dan tata namanya, ya. Untuk asam amino sendiri, ini merupakan senyawa penyusun protein, ya, terdiri atas dua gugus fungsi, yaitu gugus amino dan juga gugus karboksil, ya. Ada gugus amino dan ada gugus karboksil. Untuk lebih jelasnya nanti strukturnya akan kita bahas setelah slide ini, ya. Jadi ada dua gugus, ya, gugus amino dan gugus karboksil. Kemudian karena ada gugus amino dan gugus karboksil dalam satu molekul, ya, dia bersifat amfoter, ya, yaitu bisa bersifat asam karena ada gugus karboksil yang mampu mendonorkan protonnya, dan juga bisa bersifat basa karena gugus aminonya ini mampu menerima proton, sehingga asam amino ini molekulnya bersifat amfoter karena bisa bersifat asam ataupun basa karena ada dua gugus tadi, ya. Kemudian ada 20 asam amino yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, dan ke-20 asam amino ini akan kita bahas strukturnya, ya. Nah, ini dia struktur backbone dari asam amino atau rantai tulang belakangnya seperti ini, ya. Jadi ada satu atom karbon di tengah, ya, kita sebut karbon alfa, yang mana ini mengikat 4 gugus yang berbeda, ya. Ada gugus amina tadi, ya, yang berupa NH2. Jadi di sebelah sini ini merupakan gugus aminanya, ya, di sisi sebelah sini. Kemudian ada gugus karboksil, ya. Karboksil itu COOH, ya, sifatnya asam, ya, karena seperti pada gugus asam karboksilat COOH. Jadi sisi yang sebelah sini, di gugus yang sebelah sini ini sifatnya asam. Kemudian ada satu atom hidrogen di atas ini, ya, yang sebetulnya letaknya tidak perlu di atas, ya. Artinya dalam gambar ini yang berada di atas ini gugus hidrogennya, ya, atom hidrogen. Kemudian ada satu lagi gugus yang di bawah sini dilambangkan dengan R. Ini artinya residu atau rantai sampingnya, ya. Jadi satu molekul asam amino selalu mengandung 4 gugus ini, ya. Satu atom karbon ini disebut karbon alfa karena mengikat 4 gugus yang berbeda, ya. Jadi ada karbon memiliki 4 tangan, dan keempat tangannya ini mengikat molekul-molekul yang berbeda, ya, atau gugus-gugus yang berbeda. Nah, R ini nanti yang di antara 20 asam amino tadi, R-nya yang berbeda-beda, ya. Jadi di antara ke-20 asam amino, strukturnya hampir sama seperti ini semua, ya. Yang berbeda adalah di bagian residunya saja, di rantai sampingnya ini. Nanti akan kita lihat pembagiannya, ya. Sebelum ke pembagian struktur, kita akan lihat dulu tata nama dari asam amino, ya. Asam amino ini penamaannya dapat berupa 3 kode, ya. Di sini ada 3 letter code, ya, dan juga ada one letter code. Jadi disimbolkan oleh satu huruf saja, ya. Misalnya alanin ini dalam kode 3 hurufnya yaitu ala, sedangkan simbol satu hurufnya yaitu A. Kemudian contoh lain misalnya ada triptopan. Triptopan di sini dilambangkan dengan TRP untuk pengkodean 3 hurufnya, atau jika menggunakan satu kode huruf yaitu dilambangkan dengan W, ya. Nah, jadi ini penamaan asam amino, ya, yang ke-20 jenis ini bisa digunakan penamaannya dengan 3 kode, ya, 3 huruf, sorry. Kemudian bisa juga menggunakan satu huruf, pengkodean satu huruf, ya. Jadi inilah di antara ke-20 asam amino yang akan kita pelajari.
Ini tata namanya ya, bisa dengan 3 huruf atau juga dengan pengkodean 1 huruf ya. Langsung saja kita akan masuk ke klasifikasi asam amino. Tadi pengantarnya sudah cukup ya, kita singkat saja. Di sini kita akan masuk ke klasifikasi asam amino. Asam amino yang pertama kita akan susun berdasarkan muatannya ya. Berdasarkan muatan, asam amino yang pertama yang akan kita bahas jika R-nya atau residunya itu sifatnya nonpolar. Ya, nonpolar ini karena sesuai namanya ya, umumnya sifatnya kurang dapat larut dalam air dibandingkan dengan asam amino yang bersifat polar ya gugusnya. Contohnya ada alanin, leusin, isoleusin dan seterusnya. Ini adalah asam-asam amino yang kebanyakan rantainya adalah alifatik ya, ataupun yang memiliki gugus aromatik ya. Nanti akan kita pelajari apa itu alifatik dan aromatik. Jadi pada intinya yang pertama berdasarkan muatan itu ada satu ini asam amino dengan gugus R-nya yang nonpolar. Kemudian ada juga asam amino yang kedua ini R-nya gugusnya polar namun tidak bermuatan. Ya, gugus R-nya itu mengutup dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air sehingga dia bisa mudah larut dalam air ya, namun dia tidak bermuatan ya. Jadi lebih ke momen dipol saja mungkin ya. Kemudian untuk yang ketiga ini asam amino dengan gugus R yang bermuatan negatif ya. Muatan negatif ini sifatnya asam. Kenapa asam? Kalau teman-teman ingat kembali struktur asam amino yang tadi ya, ada gugus COOH ya. Di sini kan dia akan menjadi donor proton ya. Ketika H-nya lepas ya, H-nya lepas menjadi H+, maka di sini akan tersisa COO-nya saja ya. Nah, sehingga kalau R-nya nanti ada yang bermuatan negatif, pasti muatan negatif itu disumbangkan oleh gugus karboksil ini ya, COO- ini ya. Sehingga karena COO- ini tadi sifatnya asam, maka ketika asam amino kelebihan muatan negatif, sifatnya akan menjadi asam. Ya, itu asalnya mengapa ketika asam aminonya R-nya bermuatan negatif, maka sifatnya akan cenderung asam ya. Kemudian ini mungkin contohnya ya, ada asam glutamat atau mungkin ada asam aspartat ya. Ini adalah golongan asam amino yang memiliki kelebihan gugus karboksil sehingga sifatnya akan menjadi asam karena dia bermuatan negatif. Negatifnya dari COO- yang ini ya. Oke, selanjutnya yang keempat, ini adalah asam amino dengan gugus R yang bermuatan positif sehingga sifatnya basa. Dari mana asalnya? Ya, tadi karena misalnya ini struktur asam amino tadi ya, ada NH2 salah satu gugusnya ya. Nah, ketika menangkap satu proton, maka akan bermuatan positif nanti di sini ya, di sisi di gugus NH3 plusnya ya. NH3 plus ini kan gugus aminonya ya, sehingga ini sifatnya basa. Oleh karena itu, ketika ada R yang bermuatan positif, artinya asam amino tersebut kelebihan gugus amino ya, gugus NH3 plusnya. Oleh karena itu, muatannya karena asam amino ini di sisi aminonya, gugus aminonya bersifat basa, maka ketika R-nya positif, ya artinya asam amino tersebut akan memiliki sifat yang cenderung basa ya. Contohnya sifat yang basa ini pada asam amino yang kelebihan nitrogen ya, misalnya di histidin kemudian arginin, nanti akan kita lihat ya seperti apa strukturnya dan kita akan buktikan bahwa nanti ada kelebihan nitrogen di situ ya. Kita lanjut terlebih dahulu. Nah, tadi sudah kita bedakan dari sifat rantai sampingnya. Sekarang kita akan pelajari ke-20 struktur asam amino. Ya, 20 struktur asam amino ini sebaiknya tahu ya, sehingga nanti bisa membantu ke proses di bagian berikutnya nih, di slide-slide berikutnya ya. Jadi kita akan pelajari dulu ke-20 macam asam amino yang akan kita pelajari kemudian ya. Nah, yang pertama kita akan lihat berdasarkan jenis rantai samping ya. Yang pertama ini ada R berupa gugus alifatik. Alifatik itu rantai karbon yang lurus ya. Di sini saya sudah coba bagi ada 5 asam amino, struktur asam amino.
Ini yang satu ada yang teman-teman lihat di sini mungkin hanya rantai sampingnya yaitu atom hidrogen ya. Ini saya kelompokkan sengaja ke sini supaya mempermudah teman-teman dalam menghafal ke-20 jenis struktur asam amino ya. Jadi rantai samping yang berupa alifatik itu ada dari yang paling sederhana yaitu glisin. Glisin adalah molekul asam amino yang paling kecil. Mengapa? Karena rantai sampingnya hanya berupa atom hidrogen. Ya, di sini hanya ada hidrogen. Hidrogen itu adalah atom nomor 1 ya di sistem periodik sehingga size-nya atau ukurannya itu paling kecil ya, sehingga ketika molekul asam amino ini residunya hanya berupa atom hidrogen, artinya dia adalah asam amino yang paling sederhana, yang paling kecil molekulnya ya dibandingkan 19 asam amino yang lain ya. Kemudian teman-teman perhatikan di sini yang dikotakin warna merah, ini adalah rantai sampingnya. Bisa teman-teman lihat dari glisin ke alanin ya, dari yang atom hidrogen berubah ke gugus metil ya. Gugus metil yang residunya berupa gugus metil ini kita kenal dengan alanin. Kemudian ketika satu karbon di sini mengikat satu karbon ke sini dan ke sini ya, itu menjadi valin. Ya, jadi struktur valin itu seperti huruf V ya. Karbon alfanya mengikat huruf V ya. Untuk memudah menghafalnya seperti itu. Jadi di sini ada valin itu adalah alanin yang masing-masing di C-nya itu mengikat satu metil yang lain ya, sehingga bentuknya seperti huruf V. Ini asam amino valin. Kemudian ada asam amino leusin. Leusin adalah asam amino yang rantai sampingnya seperti ini ya. Jadi mirip dengan valin, tapi ada tambahan didahului dengan satu karbon juga ya. Sehingga nanti di sini bentuknya C, 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 dan C. Seperti ini ya, seperti baling-baling. Ini adalah leusin. Kemudian ada satu lagi isoleusin, ini adalah isomer dari leusin, di mana satu karbon yang ada di ujung sini, ini pindah ke karbon di atasnya, sehingga yang ujung tinggal jadinya hanya ini saja, yang satunya pindah ke sini, ya, jadilah ini isoleusin, ya. Karbon yang pertama ini mengikat satu gugus metil, karbon yang kedua masih mengikat satu gugus metil yang lain, sehingga ini adalah bentuk isomer dari leusin, makanya namanya menjadi isoleusin. Nah, ini adalah asam amino yang R-nya berupa gugus alifatik. Jadi yang pertama kita sudah hafal nih ya 5 molekul asam amino ya. Sudah hafal nih 5 struktur dari 20 ya. Lumayan gampang kan? Kita lanjut ya. Nah, ini yang kedua, kita lihat R-nya yang berupa gugus hidroksil atau OH. Namun molekulnya yaitu sifatnya non-aromatik, artinya tidak terdapat cincin benzen ya di dalam strukturnya. Aromatik ini adalah cincin segi 6 yang menyerupai benzen nanti ya, kita akan pelajari setelah ini. Tapi yang pertama sebelum ke rantai yang mengandung aromatik, kita pelajari dulu yang R-nya berupa gugus hidroksil atau OH yang non-aromatik. Ini ada 2 ya, ada serin. Serin ini 1C mengikat OH ya, jadi mudah sekali menghafalnya. Struktur alifatik hidroksil ya, ada atom karbon, ada rantai karbon yang mengandung gugus hidroksil, tapi hanya satu karbon nih, ini kita sebut serin. Kemudian ada treonin. Treonin ini adalah ada 1C mengikat satu gugus metil dan juga mengikat satu hidroksil. Jadi struktur treonin adalah lebih kompleks dari serin ya. Serin hanya 1C mengikat satu OH, tapi di treonin ini 1C mengikat satu OH dan juga mengikat satu C yang lain ya. Ini treonin. Ya. Sekarang kita sudah hafal 7 struktur asam amino ya, gampang ya. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini ada R berupa gugus yang mengandung cincin aromatik. Di antara 20 asam amino yang kita pelajari hari ini ada 3 asam amino yang mengandung cincin aromatik ya, atau mengandung cincin benzen. Di beberapa literatur disampaikannya seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu yang paling sederhana ini ada fenilalanin. Fenilalanin adalah ada satu karbon yang mengikat satu cincin benzen. Ya, ini fenilalanin. Simple ya. Kemudian ketika fenilalanin mengikat gugus hidroksil di sini, ya ini jadi tirosin. Ya. Kemudian ketika struktur aromatiknya mengikat juga didahului oleh siklik segi 5 di sini, ya.
Kemudian ada satu C yang mengikat ke siklik tersebut. Ini asam amino triptopan ya. Jadi kalau mau menghafal asam amino yang mengandung cincin aromatik, yang paling simpel itu adalah fenilalanin di sini. Kemudian fenilalanin menambah satu gugus hidroksil jadilah tirosin. Kemudian asam amino yang mengandung cincin aromatik dan bentuknya sangat kompleks ya, ini adalah triptopan ya. Jadi mudah menghafalnya ya. Kalau ditanya diberikan gambar ini struktur apa ya, kalau kita tutup misalnya nama-namanya, pasti teman-teman sudah hafal ya. Yang paling sederhana ini ada fenilalanin. Fenilalanin ekornya ada OH atau hidroksil, ini jadi tirosin. Kemudian kalau struktur aromatiknya ngikat cincin siklik yang lain ya, lebih kompleks cincinnya, ini triptopan ya. Tadi kita sudah belajar 7, sekarang nambah 3, artinya sekarang sudah hafal 10 struktur asam amino ya. Lanjut lagi. Sekarang ada gugus R ya, residunya yang mengandung atom sulfur. Ada dua asam amino yang mengandung sulfur, yaitu sistein dan metionin. Sistein ini lebih sederhana. Sistein ini sama dengan serin tadi ya. Bedanya kalau serin mengikatnya OH, sekarang sistein ini mengikatnya SH. Ya, jadi analognya dari serin tadi ya, ini sistein. Sistein ini asam amino yang mengandung S dengan struktur yang paling sederhana. Kemudian ada metionin. Metionin ini lebih kompleks dibanding sistein. Metionin ini CCSC ya. Jadi ada 3 karbon ya, 2 karbon diselang satu sulfur, kemudian mengikat karbon lagi. Ya, ini metionin. Oke. Tadi sudah hafal 10, sekarang nambah 2, artinya kita sudah hafal 12 struktur asam amino. Mantap ya, tepuk tangan buat kita semua. Lanjut ke gugus R-nya yang mengandung gugus asam. Asam tadi identiknya dengan karboksil ya tadi, CO-O-min ya. Nah, ini artinya di gugus residunya itu mengandung CO-O-min ini. Bisa teman-teman lihat di sini ada CO-O-min, di sini ada CO-O-min ya. Nah, struktur asam amino yang mengandung gugus asam atau gugus karboksil ini yang paling sederhana adalah aspartat atau kita kenal dengan asam aspartat. Asam aspartat ini analognya dengan serin dan sistein tadi ya. Ada satu C mengikat satu gugus karboksilnya. Kemudian yang paling panjang itu ada glutamat atau dikenal juga dengan asam glutamat. Ini lebih panjang ya dari aspartat. C-nya nambah 1 di sini. Jadi C, COO-min ya. Jadi menghafalnya seperti itu. Mudah kan? Jadi tadi sudah hafal 12, sekarang nambah lagi 2, kita sudah dapat 14 ya. Alhamdulillah. Lanjut lagi ya ke yang keenam. Keenam ini ketika gugus R-nya berupa basa. Basa itu tadi kita analogkannya dengan NH3+ ya. Karena dia akseptor proton 1, dia menerima 1 proton ya. Sorry, ini plusnya tidak sebanyak ini ya. Sebentar kita hapus dulu. Di sini tidak plus ya. Jadi plusnya itu nanti di muatan nitrogennya secara keseluruhan, nanti nitrogen di sini bermuatan positif ya. Nah, inilah yang menyumbang ke sifat basa dari asam amino. Nah, asam amino yang mengandung R yang sifatnya basa ini ada 3 ya. Ada lisin, ada arginin, dan ada histidin. Yang paling sederhana di sini adalah lisin. Lisin ini ada 4 C mengikat 1 nitrogen ya di sini. Kemudian ada setelah lisin ada arginin. Arginin ini kalau teman-teman perhatikan ada 3 nitrogen di gugus rantainya ya, di gugus R-nya sorry. Di gugus R-nya ini ada 3 C mengikat 1 nitrogen di sini, kemudian mengikat 1 nitrogen di sini ya. Kemudian mengikat lagi ke karbon ya. Kemudian karbon di sini mengikat nitrogen di sini dan nitrogen di sini. Pada beberapa textbook ya, kalau teman-teman membaca beberapa textbook, struktur arginin ini kadang dituliskannya seperti ini. Sebentar. Jadi N yang di sini nih ya, kita coba gambarkan ya ke samping. Ada N mengikat karbonnya di sini rangkap 2 ya, ikatannya rangkap ganda. Kesininya baru N dan di sini ada N. Ini sama saja ya, ini hanya
resonansinya saja ya, elektronnya berpindah dari tangannya yang double ada di sini, kemudian berpindah menjadi tangannya yang ke sebelah sini ya. Di beberapa textbook digambarkannya seperti ini, jadi itu sama saja ya, tidak masalah karena itu hanya resonansi dari elektronnya saja. Tapi pada intinya itu adalah arginin. Untuk menghafalnya, teman-teman perhatikan saja bahwa pada arginin ini ada nitrogen mengikat karbon, karbonnya mengikat nitrogen lagi, dan mengikat nitrogen lagi. Jadi total ada 3 nitrogen di bagian residunya. Ya. Kemudian setelah arginin kita bahas, selanjutnya adalah histidin. Histidin ini unik ya, karena residunya berupa siklik ya, ada siklik segi limanya ya. Jadi satu karbon mengikat satu siklik di sini, dan di dalam siklik ini ada 2 nitrogen ya. Ini nitrogen yang di sini, sorry, nitrogen sini, dan juga nitrogen yang di sini ya. Nah, ini jadi totalnya ada 2 nitrogen ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini lisin rantainya lurus saja ya, dan di ujungnya ada nitrogen ya, 1 nitrogen. Kemudian kalau arginin ini ada total 3 nitrogen di dalam struktur residunya. Kemudian untuk histidin ini ada 2 atom nitrogen di gugus residunya ya. Tadi sudah belajar kita 14 struktur, sekarang nambah lagi 3, jadinya sudah hafal 17 struktur. Masya Allah ya, tabarakallah. Jadi teman-teman belajar dalam waktu singkat ini sudah hafal nih 17 struktur asam amino. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Ini asam amino ketika R-nya ini gugus amida. Amida ini kalau kita gambarkan simpelnya seperti ini ya. Ada C berikatan rangkap dengan O, di mana C-nya ini berikatan lagi dengan nitrogen ya. Ini simpelnya kita sebut amida, gugus amida ya. Nah, asam amino yang mengandung gugus amida ini ada 2 ya, ada asparagin dan juga ada glutamin. Ya, asparagin ini simple ya, sama seperti tadi di aspartat ya. Bedanya ujungnya itu amida ya. Jadi 1 C mengikat amida ya. Ini jadi asparagin ya. Ini kan C mengikat rangkap ke O, dan 1 C-nya lagi mengikat nitrogen ya. Ini gugus amidanya ya. Jadi ini gugus amida, 1 C mengikat 1 gugus amida, itu namanya asparagin. Kemudian kalau ada 2 C ya, jadi 1 C mengikat lagi 1 C, nah C ini baru mengikat amida, ini disebut dengan glutamin ya. Jadi ada 2 asam amino yang strukturnya mengandung gugus amida, yaitu asparagin ya. Asparagin ini amidanya mengandung 1 C di atasnya, kemudian glutamin amidanya mengandung 2 atom karbon di atasnya ya. Jadi mudah menghafalnya ya. Jadi tadi sudah hafal 17, sekarang nambah lagi 2. Masya Allah ya, dalam waktu singkat teman-teman sudah hafal 19 asam amino. Mantap guys. Lanjut ya. Terakhir ini satu lagi ya, karena kita pelajarinya 20 struktur asam amino. Apa yang ke-20? Nah, jeng-jeng. Nah, yang ke-20 adalah asam amino yang R-nya mengandung gugus imina. Ya, gugus imina ini simpelnya mungkin biar teman-teman mudah menghafal saja ya. Jadi ada 1 atom karbon berikatan dengan 1 nitrogen, kemudian mengikat lagi karbon yang lainnya. Ya, kalau di gambar sini, di bagian sini nih, ya ini iminanya. Ya, jadi ini yang dikenal dengan gugus imina. Jadi nitrogennya bermuatan positif dan mengikat 2 tangan yang lainnya ini ke atom karbon ya, di asam amino prolin. Jadi hanya ada 1 asam amino yang mengandung gugus imina di dalamnya, yaitu prolin. Ya, alhamdulillah sekarang sudah kita pelajari ke-20 struktur asam amino. Ya, jelas semuanya ya, sudah kita pelajari semua ke-20 asam amino. Lanjut ke bagian berikutnya ya. Kita akan masih membahas di bagian klasifikasi asam amino. Kita bahas dulu berdasarkan biosintesisnya ya. Jadi pada saat pembentukan asam amino ini ada 2 klasifikasi. Di beberapa textbook mungkin 3 ya. Jadi yang pertama ini kita bagi menjadi asam amino yang sifatnya esensial. Esensial ini artinya asam amino tersebut
tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh kita. Ya, jadi kata kuncinya ini kalau esensial artinya essence ya, butuh dari luar ya, dari asupan makanan yang kita makan ya, makanan-makanan yang mengandung protein itu nanti kan akan di breakdown ya ketika masuk ke saluran pencernaan kita, akan dipecah sehingga nanti jadilah asam amino yang mungkin diperlukan oleh tubuh yang tidak diproduksi di dalam tubuh ya, artinya asalnya dari makanan yang kita makan tadi. Nah, ini yang kita sebut dengan asam amino esensial. Kemudian ada juga asam amino yang non-esensial. Non-esensial itu artinya kita tidak perlu sebetulnya dari asupan-asupan makanan yang mengandung protein. Karena asam amino non-esensial ini dapat diproduksi oleh tubuh ya, meskipun misalnya dalam jumlah yang sedikit. Oleh karena itu sebetulnya tetap saja kita perlu asupan protein ya, karena kita tidak tahu asam amino mana yang ada di dalam tubuh kita yang kekurangan ataupun kelebihan misalnya ya, sehingga tetap saja kita butuh asupan protein dalam diet makanan kita sehari-hari, tujuannya untuk melengkapi asam amino yang non esensial tadi ya. Meskipun non esensial ini bisa diproduksi sendiri oleh tubuh kita, namun tetap kita butuh asam amino esensial yang lain yang tidak diproduksi oleh tubuh ya. Seperti itu ya. Mungkin di textbook ada juga misalnya asam amino yang kita kenal misalnya yang kondisional mungkin ya. Artinya bersyarat. Asam amino esensial bersyarat. Ini artinya ada beberapa asam amino yang mungkin diproduksi dalam tubuh yang jumlahnya sangat sedikit sekali, sehingga kita tetap perlu asupan dari luar tubuh, yaitu dalam bentuk makanan ya, asupan makanan. Seperti itu ya. Jadi pembagiannya ada yang esensial dan ada yang non esensial ya. Nah, mungkin karakteristik atau pembagian asam amino cukup sekian ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi protein. Kita langsung masuk saja ya ke pengertian dan lain sebagainya. Nah, ini dia masuk ke sesi protein. Protein ini adalah biopolimer yang terdiri atas rantai asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Jadi kalau teman-teman sudah belajar misalnya molekul organik yang lain, contohnya karbohidrat. Karbohidrat itu adalah biopolimer juga ya, yang tersusun atas monosakarida yang membentuk rantai ya, semakin panjang, semakin kompleks begitu ya. Nah, sama halnya pada protein, bedanya kalau dalam protein, monomer penyusunnya itu asam amino. Ya, jadi asam amino ini bergabung dengan asam amino yang lain dihubungkan dengan ikatan peptida. Kalau pada karbohidrat ikatannya kita kenal dengan ikatan glikosidik ya, jangan dilupakan materi karbohidratnya. Kalau dalam protein, ikatan yang menghubungkan asam amino tadi kita kenal sebagai ikatan peptida. Ya, jadi antara satu asam amino dengan asam amino yang lain ini berikatan. Ikatannya ini yang kita kenal dengan ikatan peptida. Ya, beberapa protein merupakan komponen utama dalam jaringan struktur ya. Nanti ini kita akan pelajari di fungsi protein setelah slide-slide ini ya. Tapi pada intinya untuk mempelajari protein, karena dia adalah gabungan dari asam amino dan setiap asam amino pasti mengandung gugus amino ya. Di sini ada ujung N dan juga ada gugus karboksil yang ada C-nya ya. Kemudian ketika dia menjadi protein, maka akan selalu ditemukan ujung N tadi ya. Di sini nitrogen ini atom atau molekul atom ya, atom yang berwarna biru di sini ya. Ini nitrogen, yang merah ini adalah karbon ya. Sorry, ini hitam. Yang hitam ini karbon, yang merah ini oksigen. Nah, yang kuning ini yang residu tadi ya, kita simbolkan dengan warna kuning. Yang putih ini adalah hidrogen ya. Nah, karena asam amino secara molekul itu mengandung gugus N dan gugus COO di sini ya. Ketika dia bergabung menjadi protein pun semakin panjang rantainya, walaupun semakin panjang akan selalu ditemukan gugus N ini di ujung dan juga gugus C ini di ujung ya. Ada gugus NH3+ dan ada gugus COO-nya ya. Artinya protein tetap membawa sifat dari
asam amino yang strukturnya awal tadi ya. Ada gugus amino dan ada gugus karboksilnya ya. Dan polimerisasi yang terjadi atau proses penggabungan antar monomer ini kita sebutnya polimerisasi ya. Polimerisasinya itu sama juga halnya pada karbohidrat yang telah kita pelajari, yaitu polimerisasi kondensasi. Karena dari penggabungan asam amino ini dihasilkan satu molekul air ya. Ini alasannya disebut polimerisasi kondensasi ya, karena dihasilkan molekul air di sini untuk setiap ikatan peptida yang terbentuk. Jadi setiap satu ikatan peptida terbentuk, dihasilkan juga satu molekul H2O di sini ya. Jadi seperti itu sunatullahnya, insya Allah ya. Nah, ini contoh hasil penggabungan dua asam amino yang di atas ini ya, jadinya molekul yang di bawah sini. Ya, kalau kita perhatikan ada karbon di sini ya, ada karbon, ada oksigen, ini ada nitrogen, ya. Di sini mengikat karbon lagi ya. Nah, ini ada rantai samping ya. Di sini kalau kita perhatikan ini ada C mengikat ikatan ganda dengan N ya, dan juga C mengikatan ikatan ganda dengan oksigen dan C-nya mengikat N lagi ya. Ini adalah gugus apa tadi yang kita pelajari? Amida ya. Makanya di sini karena asalnya dia ikatannya gugus amida di sini ya, di bagian ikatan yang terbentuk ini disebutlah peptida begitu ya. Itu alasannya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita pelajari yang di setelah slide ini ya, sebelum ke proses pembentukan ikatan. Kita bahas dulu apa itu ikatan peptidanya. Ikatan peptida ini adalah ikatan yang menghubungkan dua asam amino melalui gugus karboksil yang satu ya dengan gugus amina dari asam amino yang lain. Jadi satu asam amino akan menyumbangkan satu gugus aminonya dan asam amino yang lain itu akan menyumbangkan gugus karboksilnya. Ya, nanti kita pelajari setelah slide ini. Oleh karena tadi satu asam amino bergabung dengan asam amino yang lain ya, kita sebut dipeptida ya. Asam amino kita sebut monopeptida ya kalau ada satu molekul. Karena ada dua molekul yang bergabung, kita sebutnya dipeptida. Kalau ada 3 asam amino, kita sebutnya tripeptida. Kalau ada 4, tetrapeptida. Kalau ada 5, ya ini namanya pentapeptida. Dan seterusnya sampai ketika panjang, ini kita sebut dengan polipeptida. Pinter ya, mantap sekali teman-teman ya. Ini namanya polipeptida, semakin panjang rantainya dari asam amino yang bergabung jadilah polipeptida ya. Nah, ini proses penggabungannya ya. Ini anggaplah ada asam amino glisin di sebelah kiri. Glisin itu kan molekul residunya gugus H saja ya, sederhana. Untuk alanin residunya adalah CH3 ya. Jadi kita akan coba menggabungkan glisin dan alanin seperti apa ya. Nah, ini kita coba lihat terlebih dahulu ya. Di sini ada glisin ya. Di sini N ujungnya ya, N-nya si glisin di sini, gugus aminonya. Kemudian gugus karboksilnya ada di sini ya. Kemudian untuk alanin, N-nya di sini, karboksilnya di sini ada minus ya, muatannya negatif. Nah, kalau kita gabungkan, tadi teorinya adalah satu karboksil akan mengikat satu amino dari asam amino yang lain ya. Nah, kita akan coba lihat di sini. Ini yang diwarnai biru, ini ikatan peptida yang terbentuk atau gugus amidanya tadi ya. Di sini CO di sini asalnya dari COO-. NH di sini asalnya dari NH3+ ya. Nah, untuk sisanya ini akan sama ya. NH3-nya di sini masih sama ya. Kemudian CH2-nya di sini masih sama. CO-nya, nah ini ya. Bagaimana caranya? Nah, di sini lepas 2H+ ya. Dan juga O-nya di sini akan ditangkap ya. Jadi 2H+ dan O- di sini, ini yang kalau dalam reaksi tadi di awal, ini yang membentuk molekul air ya, H2O ya. Jadi di setiap gugus karboksil berikatan dengan gugus amino ya, jadinya seperti ini ikatannya ya, ikatan peptida. Kemudian selalu disertai ini satu molekul air tadi ya, karena dua hidrogen dari sini ditangkap oksigen yang di sini sehingga lepas ya.
jadilah molekul air sebagai molekul sampingan yang dihasilkan dari proses penggabungan asam amino tadi. Nah, ini yang terbentuk ya, ikatan peptidanya ada di sini, sehingga kalau kita kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan jadinya rantainya jadi lebih panjang ya dari penggabungan kedua asam amino di atas. Nah, ini yang terbentuknya seperti ini ya, jadi lebih panjang ya. Dan selalu tadi akan kita temukan di ujungnya adalah akan ada tetap NH3+ dan di ujung sini akan ada CO-aminnya ya. Jadi akan selalu ada gugus aminonya dan ada gugus karboksilnya ya. Peptidanya akan selalu seperti itu ya. Nah, penamaannya seperti apa sekarang ya? Penamaannya itu glisil alanin. Ini kita pakai L ya. Ini mungkin typo, mohon maaf. Ini glisil alanin ya. Penamaannya seperti itu. Yang di depan itu kita ubah menjadi il ya, yang belakang tetap ya namanya seperti asam amino semula. Atau kalau kita singkat namanya ya gli strip ala ya, boleh seperti ini pun boleh. Pokoknya nama panjangnya seperti ini ya. Dan kalau ditanya asam amino ketika sudah menjadi polipeptida ya, kita bisa prediksikan asam amino penyusunnya. Misalnya ketika asam aminonya misalnya sudah jadi polipeptida katakanlah ya, polipeptidanya sepanjang ini ya. Kita bisa menebak polipeptida tersebut tersusun dari asam amino apa saja penyusunnya ya. Nah, kita bisa lihat dari kita tandai dulu ikatan peptidanya ya. Kebetulan ikatan peptidanya di sini artinya kalau ikatan peptidanya di sini ini pasti CO-min kan awalnya dan juga NH3+. Sehingga ini pasti jadi CO-min, ini NH3+-nya, di sini pasti residunya kan. Oleh karena itu, karena di sini kalau kita gambarkan ada satu H dan ada satu H ke bawah ya. Nah, ini residunya kan adalah atom hidrogen saja, sehingga bisa kita tebak, tadi sudah kita pelajari 20 struktur, ini adalah glisin. Ya, untuk yang di sebelah sini, ini ada CO-minnya, dan ada NH3+-nya di sebelah sini, kemudian ini ada CH3 ya di sini, ini R-nya. Tadi kita sudah pelajari ya, asam amino yang R-nya gugus metil, CH3 itu adalah alanin. Ya, jadi kita bisa bergerak retrospektif ya atau mundur ke belakang ketika sudah jadi asam amino yang ketika sudah menjadi peptida atau polipeptida ya, kita tetap bisa menganalisis penyusun-penyusunnya apa saja ya. Jadi asam amino apa saja yang menyusun polipeptida tersebut ya. Jadi cukup mudah kan ya. Nah, kalau ditanya apa asam amino yang menjadi N-terminal, berarti tadi glisin ya, karena glisin yang mengandung N-terminal di sebelah sini. Kemudian asam amino yang menjadi C-terminalnya, artinya asam amino yang berada di paling ujung yang mengandung karboksil ya. Nah, di sini karena ini yang paling ujung di sebelah sini, ini kan asalnya tadi dari alanin ya. Oleh karena itu mudah ya kalau ditanya C-terminal artinya yang menjadi CO-min di paling ujung ya. Asam amino apa di situ. Kemudian untuk N-terminal itu kita bisa lihat N yang paling ujung ya, itu apa? Ya, asam aminonya. Jadi seperti itu ya cara mengkajinya atau menganalisisnya. Kita coba pecah dari ikatan peptidanya baru terlihat berapa gugus ya. Oke, mungkin untuk memantapkan kita coba pelajari lagi nih ya. Saya akan coba share ke teman-teman. Sebentar ya. Nah, ini kita coba lihat mungkin latihan peptida 1 mungkin ya. Kita coba cek. Oke, ini agak ngeheng, mohon maaf ya. Karena ini buka banyak aplikasi mungkin ya, jadi agak lama. Mohon bersabar pemirsa, kita akan coba buka. Kalau belum terbuka, kita akan coba skip saja ya. Tapi di sini sebetulnya saya sudah menyiapkan 3 latihan ya untuk kita mengkaji asam amino penyusunnya ya. Sebentar, kita tunggu saja dulu.
Wah, ini agak lama ya. Nah, ini dia. Oke, saya coba pindahkan dulu ke sebelah sini. Ini sengaja saya kopikan ke 20 strukturnya supaya membantu kita biar nggak bolak-balik ya, lihat kanan kiri. Oke, nah sebentar. Ini sudah kita pindahkan ya. Nah, ini ada struktur kalau misalnya kita amati ya, kalau teman-teman amati, di sini saya sudah coba berikan warna biru. Di sini ada 3. Kalau ada 3 ikatan peptida, artinya dia berasal dari berapa asam amino coba? Betul, dari 4 ya. Karena kalau teman-teman perhatikan, misalnya kalau ada 2 molekul asam amino, ya pasti dari 2 asam amino tersebut akan terbentuk satu ikatan kan ya. Ikatan apa tadi? Ya, ikatan peptida, bukan ikatan cinta ya. Nah, kalau ada 3 asam amino, katakanlah misalnya ini asam amino 1, ada asam amino 2, asam amino 3. Berarti kalau mereka berikatan kan otomatis ada di sini ya ikatannya ada 1 dan 2. Otomatis kalau ada 3 molekul asam amino, maka jumlah ikatannya adalah 2. Begitu seterusnya, kalau ada N asam amino, maka jumlah ikatannya adalah N-1 ya, N-1. Simple ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk melihat ada berapa ikatan ya. Karena di sini sudah saya tandai ya. Di sini ada yang berwarna biru nih, di sini dan juga di sini. Karena ada 3 ikatan, artinya asam amino penyusunnya itu ada 4 molekul ya. Nah, kita akan coba lihat apa saja asam amino penyusunnya dari tetrapeptida berikut ini ya. Ini tetrapeptida ya karena ada 4 asam amino penyusunnya ya, makanya namanya adalah tetrapeptida tadi ya. Sudah kita pelajari di awal. Nah, ini kita lihat ya. Di sini adalah bentar, kita tandai dulu ikatan peptidanya ya. Ini kan amidanya nih ya, gugus amidanya tadi. Kemudian ini juga, pokoknya kalian menandainya setiap C berikatan rangkap dengan oksigen dan juga C-nya mengikat nitrogen ya, maka itu adalah ikatan peptidanya. Nah, ini ada 3 ya. Artinya ini adalah satu asam amino ya, yang pertama. Dan juga di sini adalah asam amino kedua. Ini adalah asam amino ketiga dan otomatis yang di ujung ini adalah asam amino keempat. Jelas ya sampai sini ya. Jadi ketika kita sudah breakdown ketiga ikatannya, maka di sini otomatis asam amino yang pertama ya. Kemudian di antara dua peptida ini, dua ikatan di antara dua ikatan peptida ini artinya asam amino kedua. Dan juga dan seterusnya berarti di sini ada yang ketiga dan ada yang keempat. Nah, kita coba lihat sekarang ya. Apa residunya? Karena untuk mengetahui asam amino yang 20 tadi, kita cukup pelajari residunya saja ya, yang diwarnain merah tadi ya, yang sudah kita hafal tadi 20 strukturnya ya, Masya Allah. Nah, kita coba lihat ya. Untuk yang pertama, ini rangkap ganda dengan oksigen ini adalah CO-omin ya. Artinya di sini adalah, kita lihat dulu yang di sini. Nah, kita bedakan coba warnanya ya. Nah, ini yang pertama. Ya, kita akan lihat. Oke. Di sini yang ikatan amida tadi, ikatan peptida, pastikan ujungnya C, O, omin, iya enggak? Kemudian ini mengikat satu ke karbon alfa, mengikat satu ke N ujung ya. Di sini ada NH3, kalau di sini NH2 ya ujungnya. Kemudian ini ada gugus ke atas ini CH3, ke bawahnya ini hidrogen ya. Kita ingat tadi ya, di struktur asam amino akan selalu ada gugus amino, gugus karboksil, atom hidrogen, dan ada gugus residunya ya, R-nya. Nah, di sini artinya R-nya adalah CH3. Yang R-nya CH3 apa nih di sini? Nah, masih ingat kan ya 20 struktur yang tadi? Jangan dilupakan ya. Cukup mantan saja yang kalian lupakan ya. Kalau asam amino yang 20 struktur ini jangan sampai lupa ya, karena
untuk memudahkan nanti teman-teman di ujian biokimia, terutama di mata kuliah, di topik asam amino dan protein ya. Nah, balik lagi ke sini, ini R-nya berarti CH3. Di sini CH3 sudah ketemu nih ya. Ini adalah alanin. Jadi kita tandai nih, yang pertama ini adalah alanin. Dapat satu ya. Ceng-ceng, kita hapus dulu ya, karena lapaknya nggak muat guys. Kita hapus dulu. Nah, sekarang kita lihat asam amino yang kedua. Ya, asam amino yang kedua, apakah itu? Nah, ini N-nya kan di sini ya. Sekarang bedanya di sini N-nya di sebelah sini. Jadi di sini N-nya kita gambarkan dulu mengikat ke di sini. Kalau kalian lihat rantai karbon, karbon itu jarang sekali dituliskan ya ketika bentuknya molekul yang seperti ini. Jadi kalau kalian lihat ini ya bentuknya di sini ini adalah C. Ini juga C. Ini juga C. Ini itu C ya. Ini juga C. Ya. C itu selalu punya 4 tangan ya. 4 tangan. Ketika satu tangan misalnya mengikat CH3, maka tangan yang lain kalau di dalam bentuk molekul seperti ini pasti bentuknya hidrogen ya. Jadi atom C dan hidrogen itu jarang sekali dituliskan ya. Jadi ini saya coba pengantar dulu ya. Jadi kalau ada molekul yang bentuknya katakanlah misalnya begini nih. Misalnya ya. Nah, misalnya begini. Sorry, kenapa C-nya menghadap ke sana ya? Sebentar. Misalnya ini C, di sini H3-nya ya. Nah, kalau ada molekul seperti ini sebetulnya bisa diterjemahkan sebagai, nah kita bedakan aja ya biar teman-teman paham. Ini CH3 ya. Ini C, ke sini CH3-nya ya. Nah, ini kan tangannya kan tadi C itu mengikat 4 ya, ada 4. Nah, sekarang tangannya baru mengikat 1 C ke sini dan 1 C ke sini. Artinya, di sini pasti diisi oleh hidrogen dan di sini adalah hidrogen. Sehingga molekulnya sebetulnya adalah CH3 gitu ya. CH2 kan karena ada 1 C mengikat 2H dan juga CH3 ya. Jadi sebetulnya molekul yang warna biru ini kalau kita terjemahkan ke bentuk kompleksnya ya, bentuk penuhnya, ini bentuknya seperti ini ya. CH3, CH2, CH3 ya atau propana ya kita kenalnya ya. Nah, itu pengantarnya ya sebelum kita membahas struktur yang menjelimet ini ya. Kita balik lagi ya, ini saya coba hapus dulu. Oke. Oke, ya sudah bersih. Kita balik ke asam amino nomor 2 tadi ya. Ini saya lihat dulu ya. Biar tidak mengganggu konsentrasi kita. Nah, balik lagi di asam amino yang kedua, apakah itu? Tadi yang pertama sudah kita lihat alanin ya. Yang kedua, ini C-nya kan di sini berarti ya. Ya, ini ada C, kemudian dia mengikat H ya di sini. Yang tebal nih ya, H-nya kita tebelin tuh, dibedakan. Ada juga ke sini ya. Tet, tet, OH. Kalau tadi teman-teman perhatikan pengantar saya, artinya sebetulnya di sini ada atom karbon ya. Ada atom karbon mengikat hidrogen dan hidrogen ya. Kemudian barulah ke sini ke COOH-nya ya. Karena dia langsung ke sini kan ke ikatan peptida yang lainnya ya. Sehingga struktur asam amino kedua seperti ini. Ini N-nya ya, otomatis ini N-nya, ini karboksilnya, ini C di tengah ya, karbon alfa, ini hidrogennya. Berarti ini adalah kita bedain aja warnanya ya. Berarti ini adalah gugus R-nya, residunya. Residunya yaitu C mengikat OH. Apakah asam amino yang residunya satu karbon mengikat gugus hidroksil? Sudah hafalkan tadi di depan ya, kita sudah ngapalin 20 struktur. Apa? Satu C mengikat satu OH. Nah, di sini sudah saya kasih contekan ya. Betul sekali. Yang mana? Yang ini ya. Serin. Satu C mengikat satu OH. Ya. Jadi asam amino yang di posisi 2 ini adalah serin. Ya. Oke, dapat nih kita sudah 2
struktur asam amino penyusunnya. Ya, sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ini mudah banget ya. Kita coba cek. Yuk. Yang ketiga, ini N-nya sudah di ujung sini ya. Ada N, kemudian mengikat apa? Karena ini tadi sudah saya ajarkan ya, ini C berarti kan? Ada C, mengikat H ya. Dan di sini ketemu lagi ikatan peptida, artinya sudah langsung COOH ya. Nah, artinya udah ini saja struktur asam aminonya ya. Sehingga ini N-nya ya, gugus amino, ini gugus karboksil, ini atom hidrogennya, dan ini residunya. Otomatis karena strukturnya seperti ini, residunya adalah atom hidrogen. Asam amino yang residunya atom hidrogen apa? Ya, asam amino yang molekulnya paling kecil. Betul sekali ya. Ini ya, glisin ya, sederhana. Jadi asam amino ketiga ya yang di sebelah sini ini adalah glisin. Nice guys, betul sekali. Ya. Gampang kan ya? Luar biasa sekali ya kita hari ini belajar asam amino, kemudian kita susun jadi polipeptida atau protein ya. Gampang ya. Kalaupun sudah jadi protein, kita bisa kenalin asam amino yang menyusunnya ya. Jangan bahagia dulu guys, masih ada satu yang belum kita pecahkan. Ini lebih kompleks, sepertinya lebih menantang dibanding yang lain ya. Nah, kita coba kaji sekarang yang nomor asam amino keempat. Artinya ini yang menjadi C ujung ya. Karena ada gugus karboksilnya ya di sini, COOH-nya di sini. Kalau tadi di alanin ini ujungnya NH2-nya ya, gugus amino. Oleh karena itu, di gugus ini pasti ujungnya COOH. Betul kan ya? Berdasarkan gambar, ini gugus COOH-nya. Artinya kita coba breakdown, ini NH-nya di sini, ya. N-nya di sini. Kemudian ini di tengah pasti ada C kan? Mengikat satu H yang tebal ini. Ya, ada satu H. Kemudian ini COOH-nya yang ke sebelah sini, ya. Dan ini yang ke bawah, ini ada satu C, setiap belok itu satu C ya. Ada belokan ke sini, C lagi, dan ke sini CH3, CH3. Nah, artinya gugus residunya yang mana guys? Mudah sekali kan? Ini dia gugus residunya. Nah, ini residunya. Artinya residunya adalah C, kemudian ngikat C lagi, C lagi. Iya tidak? Betul kan? Total ada 4 C ya di sebelah sini, di residunya, di R sini. Ya, sehingga R-nya adalah ini ya. 1 C, 2 C, 3 C, 4 C. Ada 4 C. Kita lihat lagi tadi, arti ini alifatik kan ya. Kita fokus di kolom sini saja yang di sini ya. Nah, yang mana ayo? Valin? Oh, salah. Bukan valin. Kalau valin C-nya hanya 3 kan di sini residunya. Tapi punya kita di sini ada 4. Yang manakah? Pilihannya tinggal leusin ya atau isoleusin kan? Nah, yang bentuknya baling-baling yang mana tadi? Betul sekali. Jawabannya adalah leusin. Nice guys, kalian udah pinter banget ini. Hari ini kita belajar asam amino sudah bisa ya menentukan ya. Jadi yang keempat ini adalah leusin. Betul sekali ya. Jadi kita sudah bisa membreakdown asam-asam amino penyusunnya dari tetrapeptida yang kita punya di sini ya. Oke, jelas ya. Jadi di sini penyusunnya adalah alanin, kemudian serin, kemudian glisin, kemudian leusin. Kemudian tidak sampai di situ guys, kita bisa analisis lagi nih asam amino yang menjadi N ujung atau N terminalnya ya. Itu apa coba? Mana yang N ujung tadi? Betul, yang di sebelah kiri sini ya. Asam amino yang menjadi N terminal adalah alanin. Betul sekali. Kemudian asam amino yang menjadi C ujungnya berarti apa? C terminalnya adalah betul. Tadi gugus karboksilnya kan di sebelah sini ya. Artinya di asam amino leusin. Oke, jadi tetrapeptida ini mengandung N terminal atau N ujung berupa alanin dan C terminalnya adalah leusin. Satu lagi guys, apa nama tetrapeptida yang dibentuk ini, yang tersusun dari 4 asam amino ini?
Oke, namanya apa coba? Ya, yang depan kan berubah ya, jadi il, yang ujung saja yang tetap. Oleh karena itu namanya nanti adalah alanil, ya, alanil seril, betul. Apalagi glisil, betul sekali. Leusin, betul sekali ya. Jadi nama tetrapeptidanya adalah alanil seril glisil leusin, atau bisa juga teman-teman eh, tuliskan dengan kode tadi ya. Berarti namanya adalah ala ser gli leu. Ya, simpelnya seperti ini ya. Jadi namanya ini kalau kita singkat, kalau nama panjangnya yang di bawah sini ya. Oke, jelas banget kan ya. Sekarang sudah pandai teman-teman membreakdown polipeptida ataupun menyusun polipeptida ya dari asam amino yang sudah kita pelajari yang ada 20 ini ya. Jadi di sini ada 20, sudah hatam semua berarti ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke pelajaran kita yang tadi. Mana ini ya? Ini ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ya ini tadi sudah sampai sini dan sudah latihan kita tadi ya. Sekarang kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Ya, kita lanjut dulu pelajarannya. Nah, ada istilah ikatan sulfida. Apa itu ikatan sulfida? Ya, jadi selain ada ikatan peptida, pada bab protein pun kita pelajari ikatan sulfida. Ikatan sulfida ini sifatnya ikatan kovalen antar asam amino di dalam peptida. Ya, ini kita sebut juga ikatan disulfida karena ada dua atom sulfur yang berikatan ya. Ada dua sulfur ini yang kita sebut disulfida karena ada dua sulfur ya. Bentuknya seperti ini, ikatannya tunggal ya, menghubungkan dua unit cysteine ya. Jadi ikatan sulfida ini terbentuk ketika eh, atom S-nya ini berasal dari cysteine. Jadi dua buah cysteine yang membentuk jembatan disulfida. Kita sebutnya jembatan ya karena bentuknya seperti jembatan ya. S dengan S ini dihubungkan satu ikatan, ikatannya namanya ikatan disulfida atau di beberapa textbook disebutnya jembatan disulfida ya. Nah, contoh di alam ini senyawa peptida yang mengandung ikatan disulfida itu contohnya oksitosin dan juga vasopresin ya. Oksitosin ini adalah hormon ya, hormon yang biasanya kalau pada ibu hamil yang akan melahirkan, oksitosin ini membantu kontraksi otot-otot uterus ya pada ibu hamil sehingga membantu proses persalinan janinnya ya, bayinya nanti dilahirkan begitu ya. Kemudian vasopresin ini sama ini juga polipeptida ya. Vasopresin ini yang mengatur tekanan darah ya, kontraksi dan relaksasi otot ya, vasopresin ini ya. Kontraksi dan juga dilatasi pembuluh darah ya. Ini yang menyebabkan kenaikan atau penurunan tekanan darah ya, salah satunya oleh vasopresin ini ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke fungsi protein. Tadi kita sudah belajar struktur protein itu dibentuk dari asam amino ya, jadi polipeptida. Nah, sekarang proteinnya fungsinya apa di dalam tubuh kita? Ya, ini saya breakdown ada 7 macam fungsi. Ya, ada 7 macam fungsi. Yang pertama fungsi protein ini adalah untuk membentuk dan mempertahankan struktur. Ya, atau dikenal juga dengan protein struktural. Ya, protein struktural ini dia bertanggung jawab terhadap stabilitas mekanik dari organ dan jaringan. Ya, contohnya adalah kolagen. Ya, kemudian contoh yang lainnya dari yang ada di dalam tubuh itu adalah protein histon. Histon ini adalah komponen dari kromatin. Ya, fungsinya mengatur supaya susunan DNA tetap berada di dalam inti sel. Ya, makanya tadi tujuannya atau fungsinya adalah untuk membentuk dan mempertahankan struktur. Ya. Kemudian fungsi protein yang berikutnya adalah sebagai transportasi atau dikenal juga dengan protein transport ya. Karena dia fungsi untuk transportasi, artinya pasti dia fungsi untuk mengangkat atau mentransportasikan sesuatu ya. Contohnya adalah hemoglobin ya.
Hb yang kita kenal ya di dalam darah itu fungsinya kan untuk mengangkut oksigen ya. Hb bisa berikatan dengan oksigen menjadi HBO. Nah, dia fungsinya untuk mengangkut oksigen ya, mentransportasikan oksigen ke seluruh tubuh ya. Bisa juga Hb ini berikatan dengan CO2 ya, jadi HbCO2 ya. HbCO2 ya. Atau juga misalnya Hb bisa berikatan dengan HbCO ya, karbon monoksida. Afinitas Hb dengan CO itu sangat tinggi ya dibanding dengan oksigen ya. Jadi hemoglobin ini contoh protein yang berfungsi sebagai transportasi ya. Contoh yang lain protein yang bisa berfungsi sebagai protein transport itu adalah albumin pada serum ya. Dia berfungsi mengangkut asam lemak di sistem peredaran darah kita ya, dan juga misalnya mengangkut bilirubin di sini ya. Jadi yang kedua ini fungsi protein adalah sebagai sarana transportasi atau kita kenal dengan protein transport. Contoh fungsi dari protein berikutnya adalah yang ketiga ini fungsi perlindungan dan pertahanan ya. Betul sekali, antibodi untuk imunitas tubuh ya. Sel imun ini fungsinya melindungi tubuh dari serangan infeksi ya, substansi asing atau xenobiotik ya contohnya. Ini contohnya adalah imunoglobulin G ya. Dia termasuk fungsinya untuk perlindungan dan pertahanan tubuh kita ya, antibodi. Kemudian ada fibrinogen ya, fibrinogen juga ini untuk perlindungan kita ya, untuk menutup luka dalam penggumpalan darah ya. Ini adalah protein ya, fibrinogen itu. Nah, dia fungsinya untuk perlindungan dan pertahanan juga. Kemudian fungsi berikutnya adalah pengendali dan pengatur. Pengendali dan pengatur ini adalah sistem hormonal ya, hormonal atau sistem endokrin kita kenalnya ya. Nah, di sini hormon itu kan fungsinya untuk pengendali dan pengatur beberapa proses di dalam tubuh ya. Nah, protein yang bekerja sebagai sinyal maupun reseptor hormon ini fungsinya sebagai pengendali dan pengatur. Contohnya misalnya kompleks antara insulin dan reseptornya ya. Ini insulin ini adalah protein ya, sifatnya dia tersusun dari polipeptida dan sifatnya ini berfungsi sebagai hormon ya untuk mengendali dan mengatur. Ada yang tahu fungsi dari insulin? Ya, betul ya, mengatur kadar gula dalam darah ya. Eh, Mengontrol kadar gula dalam darah, menurunkan ya. Dia antagonisnya adalah glukagon ya. Kalau glukagon membantu nanti meningkatkan gula dalam darah ya. Ketika kita misalnya kekurangan energi, glukagon berperan ya untuk menaikkan gula dalam darah. Tapi kalau insulin antagonisnya dengan glukagon tadi, kalau insulin untuk menurunkan ya. Lanjut ke fungsi yang berikutnya ya. Fungsi berikutnya adalah fungsi katalis. Ini sebentar. Nah, oke. Keburu berubah ya. Yang kelima ini fungsi katalis. Contohnya yaitu enzim. Ini contohnya enzim. Enzim itu adalah protein ya. Jadi dia tersusun dari polipeptida juga ya enzim itu. Nah, enzim ini merupakan kelompok protein yang berperan sebagai katalis di dalam tubuh kita ya. Dia mempercepat reaksi-reaksi biokimiawi di dalam tubuh ya. Enzim fungsinya seperti itu. Contohnya misalnya glutamin sintetase atau misalnya yang gampang adalah katalase ya di dalam tubuh ada. Jadi itu contoh-contoh enzim. Dia adalah protein yang fungsinya sebagai katalis ya untuk mempercepat reaksi biokimiawi di dalam tubuh. Kemudian protein juga fungsinya untuk pergerakan ya. Contohnya adalah protein aktin dan miosin. Ini dia bertanggung jawab pada proses kontraksi otot ya. Contohnya kontraksi otot bicep dan tricep itu yang mempengaruhi lengan atas dan bawah kita bergerak gitu ya. Lengan bawah, sorry, lengan bawah bergerak ya. Itu pergerakan ini pada kontraksi otot ini
akibat adanya kerja aktin dan miosin ya. Aktin dan miosin ini adalah protein. Jadi fungsi yang keenam ini adalah untuk membantu pergerakan. Fungsi yang terakhir ini adalah fungsi penyimpanan ya. Fungsi penyimpanan ini contohnya kalau di dalam tumbuhan itu pada bijinya ya. Kemudian pada manusia dan hewan itu pada otot, itu juga di kedua tempat tersebut itu protein juga ya, untuk penyimpanan. Jadi fungsinya untuk penyimpanan. Oke, itu 7 fungsi protein yang kita pelajari di pertemuan hari ini. Sisanya teman-teman bisa pelajari lagi di sumber-sumber yang lain. Ya, kita lanjut dulu. Setelah mempelajari fungsinya, kita akan coba lihat struktur dari protein. Ya, struktur dari protein ini kita bagi menjadi 4 macam. Ada struktur primer, ya, ada struktur sekunder, ada struktur tersier, dan ada struktur kuarterner. Seperti apa masing-masing strukturnya? Kita coba breakdown satu-satu. Yang pertama, kita coba lihat dulu struktur protein primer. Ya, struktur protein primer ini sebetulnya bentuknya linear ya, linear dari peptida ya. Artinya ini polipeptidanya linear, tidak bercabang-cabang dari rantainya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi seperti tadi yang kita coba ya, mereaksikan asam amino 1 dengan yang lainnya. Jadi semakin panjang begitu. Nah, ini yang kita kenal dengan struktur primer protein. Kemudian di struktur sekunder, kalau struktur sekunder ini mulai terjadi akibat adanya interaksi ikatan hidrogen, ya, pada interval yang beraturan di sepanjang tulang belakang polipeptidanya. Ya, adanya struktur sekunder ini menyebabkan protein berbentuk alpha helix dan juga beta sheet. Ya, alpha helix ini yang bentuknya spiral seperti ini. Kalau beta sheet ini bentuknya lembaran nanti ya. Contohnya seperti ini yang di bawah. Nah, ini contohnya ya. Jadi bentuknya spiral seperti ini. Ini adalah alpha helix. Dan juga kalau yang lembaran ini yang beta sheet tadi ya, atau lembaran beta. Nah, adanya struktur helix dan lembaran ini karena adanya interaksi ikatan hidrogen yang teratur ya, intervalnya teratur begitu ya. Ini struktur yang kedua, struktur sekunder. Kemudian kita pelajari struktur yang berikutnya, struktur tersier. Struktur tersier ini terjadi akibat adanya interaksi ikatan kovalen yang kuat ya, dari jembatan disulfida. Kemudian contohnya ini kalau ada dua monomer sistein saling mendekat ya, itu akan terjadi ikatan disulfida sehingga nanti terjadi ikatan kovalen yang kuat ya. Kemudian tersier juga ini dipengaruhi adanya interaksi antar rantai yang sampingnya tadi ya, yang R tadi, gugus rantai samping. Ini residu maksudnya ya. Jadi adanya gugus rantai samping tadi itu juga mengakibatkan banyak sekali interaksi. Contohnya misalnya ada ikatan hidrogen ya, ada interaksi hidrofobik antar gugus R-nya, ada interaksi van der Waals, kemudian ada interaksi ionik ya. Jadi semua interaksi-interaksi inilah yang menyebabkan munculnya struktur tersier protein. Seperti apa strukturnya? Nah, seperti ini ya. Jadi mulai terjadi seperti gumpalan begitu ya, atau mungkin lembaran yang lebih kompleks ya. Nah, ini contohnya ada jembatan disulfida interaksinya, ada ikatan hidrogen, kemudian ada interaksi hidrofobik ya antar rantai alifatik ya, ketemu gugus samping alifatik dengan alifatik yang lain itu terjadi interaksi hidrofobik. Kemudian ada misalnya ionik begitu ya, contohnya. Ini sebetulnya bukan ionik ya, mungkin ya, antar muatan saja ya mungkin. Kemudian jembatan disulfida tadi sudah kita bahas ya. Jadi ada interaksi-interaksi yang beraneka ragam ini yang menyebabkan struktur protein semakin kompleks lagi ya, bentuknya menjadi struktur tersier. Ya. Nah, yang terakhir ini struktur kuarterner. Apa itu kuarterner? Nah, kalau kuarterner ini terjadi akibat adanya interaksi antara dua atau lebih rantai polipeptida yang mengumpul jadi satu makromolekul fungsional. Ya, jadi strukturnya makin kompleks lagi dari yang tersier tadi. Ya, gumpalannya lebih besar lagi, beragregasi kita kenalnya ya. Jadi ikatan tersier mungkin beragregasi dengan tersier yang lain, terbentuklah kuarterner ya. Jadi terbentuk makromolekul yang fungsional. Ini contohnya kalau di alam itu ada kolagen dan juga ada hemoglobin ya. Strukturnya nanti seperti ini. Ini contohnya yang hemoglobin ya. Hemoglobin itu ada
logam besi ya, ini iron ini Fe ya, zat besi ya. Di hemoglobin kan ada besinya ya. Proteinnya eh, terasosiasi juga dengan besinya. Tadi makanya mungkin muncul ikatan ionik tadi ya, karena ada logamnya. Nah, ini misalnya ini molekul yang satu ya, tersier yang satu misalnya. Kemudian dengan tersier yang lain bergabung jadilah makromolekul ya. Lengkap sekali di sini, makanya ini disebut makromolekul. Nah, makromolekul raksasa ini berupa struktur kuarterner. Juga contohnya misalnya di sini kolagen ya, ada satu struktur helix bertemu dengan struktur kompleks helix yang lainnya ya. Jadi eh, beragregasi jadi satu ya. Ini contohnya kolagen ya, serat-serat seperti ini ya. Itu contohnya. Ya, jadi teman-teman sudah tahu sekarang struktur protein ada 4 yang bisa terbentuk ya, yaitu betul primer, kemudian sekunder, ya tersier dan kuarterner ya. Jadi ada 4 struktur yang sudah kita pelajari hari ini. Lanjut ke berikutnya, yang terakhir ini adalah denaturasi protein. Ini tidak ketinggalan kita bahas di bab asam amino dan protein ya, karena denaturasi ini juga merupakan proses yang sering mengiringi protein di kehidupan sehari-hari ya. Apa itu denaturasi? Simpelnya adalah perubahan terhadap struktur protein ya. Ini sekunder dan tersier, sebetulnya struktur yang lain pun bisa saja ya terjadi. Cuman pada intinya, apa itu denaturasi? Itu perubahan terhadap struktur protein tadi ya. Nah, molekul protein dapat juga mengendap pada kondisi tertentu ya, misalnya pada kondisi pH tertentu ada titik isoelektrik namanya ya, sehingga pada kondisi tertentu protein mengalami koagulasi ya, seperti mengendap begitu ya, seperti memadat begitu. Nah, denaturasi belum tentu mengakibatkan koagulasi ya, protein bisa saja mengendap, namun dapat kembali ke keadaan semula. Ini yang kita kenal dengan istilah flokkulasi ya. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi denaturasi ini? Ada 5 di sini yang kita bahas ya di materi hari ini. Pertama, perubahan pH. Ya, contohnya misalnya dengan penambahan asam kuat misalnya. Atau misalnya basa juga, basa kuat misalnya. Ya, ada penambahan asam kuat atau basa kuat ini artinya ada perubahan pH ya. Ada perubahan pH yang signifikan nanti ya terhadap protein. Sehingga nanti bisa saja terjadi koagulasi, proteinnya mengendap ya, proteinnya berubah strukturnya jadi rusak ya, jadi terjadilah denaturasi protein. Kemudian bisa saja di sini oleh akibat panas ya. Panas ini mampu merusak ikatan hidrogen, jembatan garam maupun ikatan-ikatan yang lain ya, sehingga pada putus itu ikatannya ya. Sehingga nanti strukturnya mengalami perubahan ya, mengalami denaturasi. Ya, radiasi juga bisa menyebabkan denaturasi. Contohnya sinar X dan sinar UV atau sinar yang lebih kuat, misalnya sinar gamma juga ya bisa. Kemudian pelarut organik, adanya pelarut organik seperti aseton, kloroform, pelarut organik yang lain ya, di klorometana, ini juga bisa menyebabkan terjadinya denaturasi protein. Ya. Yang terakhir, adanya ion logam-logam berat, contohnya Ag2+, Ce2+, ion merkuri, ion Pb2+, ini juga bisa menyebabkan terjadinya denaturasi protein. Ya, jadi sekarang kita sudah tahu apa itu denaturasi. Sekarang coba apa manfaatnya kira-kira proses denaturasi di dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya. Ya, betul. Ya, pada saat proses pencernaan makanan, ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, maka ketika protein tersebut masuk ke dalam saluran pencernaan kita, itu sudah mulai terjadi denaturasi, ya. Ketika makanan masuk ke lambung, ya, ketemu asam kuat di situ ya, HCl ya. pH-nya kan 2 sampai 4 mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga terjadilah nih denaturasi, karena salah satu penyebab denaturasi adalah perubahan pH ya. Makanya di situ protein mulai terdenaturasi. Ya. Kemudian contoh pemanasan, misalnya kita manasin telur ya, bikin telur ceplok deh misalnya. Ya, yang tadinya bentuknya encer ya, kemudian kita panaskan lama-lama memadat ya. Eh, Putih telurnya yang tadinya bening, encer, cair gitu ya, jadi padat ya. Sekarang padat semua kalau sudah kita masak ya, kuning telurnya pun sama. Artinya di situ perubahan pH merusak juga struktur protein ya, terjadi denaturasi. Ya, manfaatnya apa?
Kalau dalam pencernaan kita, adanya denaturasi ini artinya proteinnya jadi lebih mudah dicerna ya. Karena yang tadinya strukturnya kompleks ya, sekunder, tersier, kuarterner mungkin ya, ikatannya kompleks kemudian diputus ya, sehingga proses breakdown polipeptidanya ya itu kan nanti akan dipotong-potong lagi balik jadi asam amino karena tubuh kita mengkonsumsi makanan berupa protein itu tujuannya untuk dipecah jadi asam amino penyusunnya tadi kan, karena asam amino itulah yang nanti akan kita gunakan untuk ketujuh fungsi protein yang tadi ya. Salah satunya di situ ya. Nah, termasuk untuk eh, sintesis nanti ke arah DNA RNA ya, nanti kita jelaskan di pertemuan yang lain ya. Nah, asam amino banyak sekali manfaatnya sehingga dari denaturasi protein ini karena ada perubahan struktur tadi, manfaatnya adalah tadi ya membantu proses pencernaan protein yang masuk ke dalam tubuh kita ya, sehingga nanti akan lebih mudah di breakdown menjadi asam amino penyusunnya ya. Ujung-ujungnya nanti asam amino kan dimanfaatkan oleh tubuh kita ya untuk berbagai proses biosintesis maupun metabolisme ya. Oke, mungkin itu saja materi kita dari bab asam amino dan protein. Semoga di pertemuan ini memberikan wawasan kepada teman-teman terkait apa itu asam amino dan protein, bagaimana proses penyusunannya terjadi dan apa fungsinya yang sudah kita pelajari semua tadi. Oke, mungkin itu saja. Cukup sekian di pertemuan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.